Meski kartun menggambarkannya berbeda, tapi tikus sebenarnya nggak terlalu suka keju loh. Mitos ini muncul pada abad pertengahan. Pada masa itu, banyak makanan yang disukai tikus susah didapatkan. Soalnya orang-orang biasanya menyimpan biji-bijian di dalam stoples atau menggantung daging. Sementara keju biasanya dibiarkan di dalam gudang dan lemari. Tikus bisa dengan mudah meraihnya. Jadi kita sering ngelihat tikus di sana, lagi makan makanan yang sebenarnya kurang disuka tapi bisa dijangkau. Pandangan anjing sebenarnya nggak hitam putih. Anjing bisa membedakan warna tapi nggak sebaik manusia. Kita punya 3 jenis sel kerucut di mata kita, sementara anjing cuma punya 2. Sel kerucut adalah fotoreseptor spesial yang membantu kita melihat warna. Anjing bisa melihat warna-warna tertentu lebih baik dibanding warna lain. Contohnya biru dan kuning. Dan anjing hampir nggak bisa melihat merah dan hijau. Mulut anjing sama sekali nggak lebih bersih dibanding manusia. Ada lebih dari 600 jenis bakteri di sana. Dan air liur anjing nggak punya efek menyembuhkan luka. Anjing juga nggak berkeringat lewat lidah. Memang saat rengah-rengah lidah anjing menjuntai keluar. Jadi kita kira begitulah cara anjing berkeringat. Padahal kenyataannya, sebagian besar kelenjar keringat anjing ada di bantalan kaki dan seluruh tubuhnya. Anjing terengah-engah untuk menguapkan cairan berlebih dari hidung, lidah, dan lapisan paru-parunya. Terengah-engah juga merupakan cara lain untuk mendinginkan diri. Oposum punya beberapa kemampuan keren loh. Contohnya, ingatan yang tajam dan kekebalan yang baik terhadap banyak bisa ular. Oposum juga sangat sosial, tapi nggak kayak dugaan banyak orang. Oposum nggak tidur sambil bergantung di ekornya. Hewan ini memang punya ekor yang kuat dan bikin dia jago memanjat pohon. Tapi dia nggak punya struktur otot yang diperlukan untuk bertahan di posisi begini dalam waktu yang lama. Nah, kelelawar tidak buta. Kelelawar adalah hewan nokturnal dan mungkin matanya buram pada siang hari, tapi penglihatannya 3 kali lebih baik daripada manusia pada malam hari. Matanya nggak punya reseptor warna, tapi manusia pun nggak bisa melihat warna dalam cahaya rendah juga kan? Kelelawar juga menggunakan ekolokasi, yaitu kemampuan memetakan objek menggunakan gelombang suara yang dipantulkannya untuk mendeteksi serangga kecil di udara. Bunglon punya kemampuan mengubah warna tubuh, tapi fungsinya bukan cuma untuk menyatu dengan lingkungan. Bunglon melakukannya untuk berkomunikasi dengan sesamanya atau mengatur suhu tubuh, bukan untuk berkamuflase. Alaminya hewan ini mirip ranting atau daun. Nah, meski kelihatannya cula badak terbuat dari tulang, sebenarnya enggak loh. Cula badak terbuat dari keratin, bahan serupa yang bisa kamu temukan di kuku dan rambutmu. Cula ini nggak menempel di tengkorak badak, malah sebaliknya, cula mirip rambut yang amat sangat padat. Cula ini tumbuh sepanjang usia badak, sama kayak kuku dan rambut kita. Cula ini juga kayaknya alat yang bisa dipakai badak buat melindungi diri ya. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Badak menggunakan giginya untuk melindungi diri dari musuh. Gak heran gigi rahang bawahnya super tajam. Ternyata kamu nggak akan mendapat tambahan waktu tidur kalau menekan tombol snooze di pagi hari. Menunda bangun pagi untuk lebih lama di kasur yang empuk memang rasanya nyaman. Tapi tombol tunda bikin kamu merasa lebih capek alih-alih memberimu istirahat lebih. Otakmu berpikir kamu akan tidur lagi. Itulah sebabnya kamu akan makin sulit bangun saat alarm berdering untuk kali kedua atau kelima. Dalam jangka panjang, tombol snooze mungkin mengacaukan kemampuanmu untuk tidur nyenyak. Kalau lagi bahas dessert, aku selalu kepikiran coklat. Bentar, aku nggak fokus. Ulang-ulang. Maksudku dessert, yang artinya gurun. Kebanyakan orang pasti membayangkan area berpasir tanpa ujung yang panas dan kering. Tapi gurun bukan ditentukan oleh suhu, melainkan kurangnya curah hujan. Sebagian besar gurun terkenal di seluruh dunia memang panas. Tapi ada yang super dingin. Misalnya, gurun kutub di Greenland bagian utara. Gimana kalau ngomongin coklat lagi aja? Gak boleh ya? Ya udah deh. Nah, ada satu mitos lagi nih. Petir nggak akan menyambar tempat yang sama 2 kali. Kata siapa? Bahkan, petir bisa dan sering menyambar tempat yang sama berulang kali. Jadi, kalau kamu terjebak badai, hati-hati ya. Dibanding bersembunyi di tempat yang sudah disambar petir, coba cari tempat berteduh lain dan jangan sentuh barang apapun yang terbuat dari logam. Kamu gak akan pernah melihat burung hantu memutar kepalanya 360 derajat penuh. Meski kelihatannya begitu, bentuk mata burung hantu itu gak bulat, melainkan tabung. Tabung ini ada jauh di dalam tengkorak burung hantu. Dengan kata lain, matanya terpaku di satu tempat.
Makanya burung hantu harus memutar kepalanya kalau mau melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Unggas ini nggak bisa memutar kepala sampai penuh, tapi bisa lumayan jauh, sampai 270 derajat, alias 3/4 rotasi penuh. Keren juga. Kucing bukan cuma mendengkur kalau lagi senang dan bahagia. Kucing juga mendengkur saat sakit, takut, atau bahkan marah. Terlepas dari semua stereotip yang ada, kucing nggak selalu mendarat dengan anggun menggunakan kakinya setiap kali jatuh. Hewan imut ini memang punya righting reflex atau refleks perbaikan. Kucing punya sistem vestibular di telinga bagian dalamnya, yaitu sistem penyeimbang alami yang digunakan hewan ini untuk meluruskan diri. Dengan bantuan sistem ini, kucing bisa dengan cepat menentukan harus memutar kepala kemana agar tubuhnya bisa mengikuti. Makanya kucing kesayangan kita itu bisa mendarat di kakinya. Tapi refleks ini nggak selalu berfungsi. Gajah nggak pakai belalai sebagai sedotan. Saat haus, gajah menghirup air ke belalainya, lalu menarik belalainya ke mulut dan menuang airnya di sana. Dengan kata lain, kalau gajah mau minum, air nggak masuk lewat belalai. Sama kayak manusia yang nggak minum lewat hidung, kecuali pas keselak. Meski punya telinga yang besar, gajah juga bisa mendengar lewat kaki. Saat ingin mendeteksi suara dari kejauhan, gajah berdiri diam dan membungkuk ke depan agar sebagian besar berat badannya bertumpu ke kaki depan. Terkadang bahkan sampai mengangkat salah satu kaki depan. Gajah menggunakan komunikasi seismik, artinya hewan ini bukan mendeteksi gelombang suara yang bergerak di udara, melainkan di tanah. Ada banyak mitos tentang otak, misalnya bagian otak kanan untuk kreativitas dan yang kiri untuk logika. Tapi otakmu nggak bekerja seperti ini. Otak tidak terbagi sedemikian rupa menjadi bagian-bagian tertentu yang cuma mencakup satu area. Misal untuk berpikir logis atau menyalurkan kreativitas, dan lain-lain. Kegiatan yang kamu lakukan dan semua yang kamu pikirkan adalah hasil dari aktivitas seluruh otakmu. Korteks cerebral adalah bagian otak yang terdiri dari dua bagian, tapi keduanya terhubung ke banyak area lain yang membentuk seluruh otak. Jadi neuron di bagian kiri otakmu nggak akan bikin kamu jadi ahli komputer, dan neuron yang di otak kananmu nggak akan bikin kamu jadi penyair senja. Nah, mungkin kamu mengira otakmu dimatikan kalau lagi tidur, tapi enggak kok. Dalam keadaan tidur nyenyak, tingkat aktivitas otak menjadi sangat lambat dan makin aktif saat kamu bermimpi. Selama tahap ini, aktivitas otakmu hampir sama dengan saat kamu bangun. Oke, tenang, bukannya mau nakut-nakutin ya. Tapi kamu nggak melihat pakai mata, mendengar lewat telinga, atau merasakan lewat kulit. Contohnya nih, waktu cuci muka, kulitmu sendiri nggak punya sensor basah. Otakmu menggunakan kombinasi berbagai sumber informasi, termasuk suhu, sentuhan, atau pengalaman sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, kamu merasa wajahmu basah. Otakmu menciptakan sensasi itu setelah menganalisis beragam jenis informasi. Otakmu juga sebenarnya nggak bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarmu. Mungkin rasanya begitu, kayak waktu kamu lihat anak anjing mungil yang lucu, terus kamu senyum. Atau pas temanmu bikin jokes konyol, kamu ketawa. Tapi neuron di otakmu bukan cuma nunggu sampai ada yang terjadi untuk bereaksi. Sebaliknya, otak selalu mencoba menebak apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Otakmu mulai menganalisis tindakan dan pengalaman yang kamu lalui bahkan sebelum mendapatkan data dari telinga, hidung, mata, dan organ lainnya. Otakmu selalu bekerja untuk memprediksi akan seperti apa dunia nantinya dan apa yang akan kamu lakukan di dunia ini. Jadi, meski kamu nggak bereaksi terhadap dunia, proses prediksi ini terjadi dengan mudah dan cepat, sampai-sampai kamu nggak ngerasa. Lanjut, Jupiter sebenarnya nggak mengorbit matahari. Saat objek luar angkasa yang lebih kecil mengitari objek yang lebih besar, objek itu nggak bergerak dalam lingkaran yang sempurna. Alih-alih, kedua objek ini mengikuti orbit elipsnya masing-masing di sekitar barycenter, yaitu pusat gravitasi umum. Bumi jauh lebih kecil daripada matahari, jadi barycenternya sangat dekat dengan pusat matahari. Oleh karena itu, kita nggak bisa lihat kalau orbit planet kita agak nggak mulus. Tapi Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Beratnya lebih besar 2 kali lipat dibanding gabungan planet-planet lain, asteroid, bulan, dan komet. Itu sebabnya barycenter Jupiter dan matahari agak lebih jauh dari pusat bintang kita ini, yaitu sekitar 48.300 km di atas permukaannya.
Udah boleh bahas coklat lagi belum? Oke, di video lain aja deh ya.